Oke, halo semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberlimpahan. Jumpa lagi di channel saya di Rio Aji. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk motovlog keliling-keliling kota. Oh, ya, di video kali ini saya akan membahas alasan kenapa sih saya memilih Vario 125 generasi kelima ini, teman-teman. Jadi sebenarnya satu sudah mempunyai pilihan sebelum meminang motor ini ya. Ada beberapa motor yang ingin saya beli di akhir tahun 2025 ini. Sebentar, kita belok kanan. Ya. Motor apa aja sih ya pilihan saya? Yang pertama itu adalah saya tuh pingin Yamaha NMAX Mio itu ya teman-teman, yang warna hitam. Saya tuh pingin sekali sama motor itu, bagus gitu, gagah. Terus karena budget ya yang paling utama, di atas 30 juta menurut saya ya perlu saya pertimbangan balik ya, perlu berpikir dua kali ya. Terus yang kedua itu Yamaha LX Lexi 155. Yang ketiga motor ini Vario 125, Honda Vario 125. Terus yang keempat ada di Yamaha Frigo 125. Kita bahas satu-satu teman-teman, pilihan-pilihan motor yang ingin saya beli. Jadi untuk Yamaha yang pertama, Yamaha NMAX Neo 155 itu sebenarnya saya tuh ingin beli itu, cuman ya yang pertama adalah karena budget, yang kedua karena decknya nggak rata teman-teman. Itu saya berpikirnya saya beli motor ini untuk yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk kebutuhan pribadi ya, baik itu bepergian jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk jarak dekat mungkin lebih ke berangkat kerja, pulang kerja, antar jemput anak gitu aja, silaturahmi ke orang tua. Jadi kalau cuman hanya sekitaran kota-kota sini aja, menurut saya Yamaha NMAX ini ya bagus, motor itu bagus, cuman ya karena budget itulah teman-teman, karena keterbatasan budget itu. Kita salib dulu teman-teman. Terus yang kedua itu Yamaha Lexi. Saya tuh ingin punya motor yang decknya rata gitu, bisa dipakai keluarga, bisa pakai istri, keponakan, atau adik saya gitu. Jadi saya rasa Yamaha Lexi itu kok besar gitu. Bentar, kita salib. Saya perhatikan Yamaha Lexi LX itu kok besar. Terus dari segi model, kalau segi model kan ya itu tergantung ya perspektif masing-masing ya. Ada yang ngatain
Yamaha Lexi ini kurang bagus lah desainnya. Ada yang bilang kalau Yamaha Lexi itu bagus gitu. Jadi menurut saya Yamaha Lexi itu ya bagus juga gitu. Bagus juga. Cc-nya juga besar 155. Nah, terus decknya rata. Cuman kok saya pernah melihat di jalanan itu kok bannya gini ya, agak kecil gitu ya, agak tipis gitu ya, agak apa ya namanya, kurang proporsional dengan bodi badannya, bodi motornya. Bodi motornya itu kan jumbo tuh, motor Yamaha Lexi 155 gagah gitu kan. Kok cuma menurut saya pribadi ya ini ya ini mohon maaf ya, ini menurut saya pribadi kok kurang proporsional gitu. Itu untuk Lexi teman-teman. Lalu untuk Yamaha ulangi Honda Vario 125 ini ya. Untuk Vario ini sebenarnya saya udah memikirkan untuk membeli yang generasi sebelumnya, yang apa itu, ISS yang warna merah itu teman-teman. Cuman saya berpikir saya tunggu sampai akhir tahun 2025. Apakah ada generasi terbaru atau tidak? Kalaupun tidak, saya mungkin tetap mengambil itu. Saya tunggu-tunggu, akhirnya di akhir tahun 2025, tepatnya 1 Desember kalau nggak salah ya. Bisa dikoreksi teman-teman. Itu ya Honda rilis mengeluarkan generasi terbaru, generasi kelima, Honda Vario 125 dengan desain yang hampir sama dengan sebelumnya, cuman ada beberapa penyegaran di bagian-bagian tampilan, yaitu tampilan-tampilan depan dan tampilan belakang. Dan ketika Honda ngeluarin Vario 125 ini, langsung saya tertarik untuk membelinya teman-teman. Karena desainnya baru, karena baru ya, desainnya baru. Cuman ya kalau dari mesin, kalau dari rangka tetap sama. Honda memberikan fitur yang sama. CC-nya juga 125. Ya menurut saya motor ini sudah sangat cukup ya untuk harian gitu, berangkat kerja, antar jemput anak. Motor ini juga secara dimensi juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Kalau kecil itu seperti Honda Beat ya, itu terlalu kecil menurut saya. Karena postur badan saya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya standar laki-laki Indonesia lah, 170 cm. Ya untuk berat badan ya sekitar 172 kg. Ya menurut saya ini motor yang pas bagi saya. Terus pilihan yang keempat yaitu Yamaha Frigo 125. Kenapa Yamaha Frigo 125 menjadikan saya salah satu pilihan yang ingin saya beli di tahun 2025? Yang karena ya yang pertama brand dari Yamaha. Saya tuh suka motor Yamaha ya. Saya sekolah SMA itu pakai motor Yamaha.
ya, Yamaha Jupiter MX yang warna biru itu tahun 2000 berapa itu, 2010 atau 2009, 2010 yang ada koplingnya tangan kiri itu, yang sini-sini itu ada. Saya pakai sampai kerja tahun berapa itu ya, sampai ya kurang lebih 2022 ya terakhir saya pakai motor itu. Terus di 2025 ini saya membeli Honda Vario. Ya motor Yamaha MX itu ya namanya masih sekolah ya, masih dibelikan orang tua. Ini kebetulan saya ada uang untuk beli motor Vario. Akhirnya ya tahun 2025 ini saya beli motor ini. Terus kembali lagi ke ini apa, Yamaha Frigo 125. Motor itu secara tampilan juga lumayan ya, lumayan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar seperti NMAX ya, dan tidak terlalu kecil seperti Honda Beat gitu. Terus yang membuat saya tertarik dengan Yamaha Lexi, Yamaha apa? Yamaha Frigo itu adalah bagasinya yang besar, teman-teman. Jadi untuk membawa barang itu untuk membawa barang itu bisa muat banyak. Cuman yang membuat saya tidak suka itu roda, lingkar rodanya itu loh, teman-teman. Ring rodanya itu 12. Jadi saya itu kurang tertarik dengan motor yang ringnya itu 12 inci, itu saya kurang tertarik. Ya minimal 14 inci lah kayak Vario ini gitu. Ya kalau NMAX ring 13 ya masih wajar ya, karena sisinya besar, karena posisi berkendaranya juga nyaman ya. Cuman kalau si Frigo ini kok saya rasa kurang ringnya kurang besar gitu. Bannya sih sudah ban donat ya, teman-teman. Jadi ban donat menurut saya tuh ya nyaman untuk dipakai gitu. Terus akhirnya saya mencoret Yamaha Frigo untuk menjadi pilihan saya. Tinggal 3. Terus Yamaha NMAX juga karena budget ya saya coret. Tinggal 2 pilihan nih, teman-teman. Yamaha Lexi LX sama Vario 125. Akhirnya di Desember 2025 itu keluarlah Vario dengan generasi terbaru, dengan tampilan yang baru. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli motor ini gitu. Ya ini pengalaman pribadi, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin dirasa masih bagus Lexi kok, masih bagus NMAX kok, ya itu perspektif masing-masing ya. Karena saya juga keterbatasan budget, jadi saya tinggal 2 pilihan itu, Yamaha Lexi dengan dengan Honda Vario. Akhirnya saya membeli Honda Vario 125 ini. Ya semua motor yang saya pilihan-pilihan itu motor bagus-bagus semua. Karena motor ini masih baru, jadi ya rasanya masih enteng, teman-teman. Nih, Black Leaf ini
ya masih enak lah, masih ringan ya. Mudah-mudahan motor ini apa teman-teman bisa saya pergunakan untuk bekerja, antar jemput anak, kebutuhan pribadi lah, kebutuhan pribadi, keluarga bisa terpenuhi dengan kendaraan Vario ini. Terus juga bisa untuk saya kontenin teman-teman, untuk ngevlog. Motor ini juga nyaman kok untuk harian, dari posisi berkendaranya, duduknya. Cuman ya menurut saya, karena saya belum pernah mempunyai Vario 125 ya, kok rasanya rendah gitu stangnya itu. Tapi memang banyak mengatakan Vario ini stangnya itu rendah. Ya mungkin rendah ya dari segi tampilan memang oke ya, lebih sporty, lebih ganteng gitu lah. Sebenarnya itu tidak jadi permasalahan bagi saya. Yang penting motor ini jika ada kendala itu aja ya, awet, rutin perawatan. Oh ya, ini kebetulan kilometer belum sampai 500 ya teman-teman. Ini baru 374 kilometer jarak tempuh yang sudah ditempuh motor ini ya. Kita belok kiri aja teman-teman. Wah, ada pasar apa ini? Pasar Legi, pasar Kandangan, pasar Legi. Ini sangat ramai teman-teman di pasar ini, kadang sampai macet-macet. Coba teman-teman bisa perhatikan, macet teman-teman. Aduh, kita putar balik aja teman-teman, di sana macet. Putar balik aja. Jadi seperti itu teman-teman ya, pengalaman pribadi saya kenapa saya membeli Vario 125. Yang pertama alasannya dari segi harga masih di bawah 30 juta teman-teman, masih bisa dijangkau bagi saya. Terus yang kedua dari segi dimensi teman-teman, dari segi dimensi ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi cukup bagi saya, nyaman itu. Terus yang ketiga itu adalah salah satunya irit teman-teman. Jadi banyak teman-teman saya menggunakan Vario 125 ini katanya sih irit. Jadi ini menjadi salah satu alasan saya kenapa saya memilih motor ini. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton
motovlog hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan keberlimpahan teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dadah.